Welcome to CLCC Sunday Live bersama saya Thea. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu. Pastinya teman-teman semua sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti CLCC Sunday Live minggu ini. Teman-teman gak kerasa ya, kita udah di penghujung tahun, udah bulan November. Nah, saya jadi penasaran nih teman-teman, ada nggak sih sepanjang tahun ini hal yang pengen banget dirubah, tapi kok rasanya susah banget? Ada yang begitu? Tenang, saya juga kok. Nah, sepanjang bulan November ini, online service CLCC akan membahas tentang habit. Pastikan teman-teman semua mengikuti setiap minggunya supaya kita semua dapat belajar bagaimana membentuk habit yang baik dan konsisten mempertahankannya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari siapkan hati dan pikiran kita tetap di CLCC Sunday Live. Hai, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan terus tertanam dalam komunitas yang sehat. Hari ini saya Debbie, saya mewakili CLCC Leaders, ingin menyambut saudara semua yang tergabung dalam CLCC Sunday Live hari ini. Minggu ini kita akan membahas tentang memimpin diri di padang gurun. Kita percaya waktu kita ingin memimpin orang lain secara efektif, harus dimulai dengan kita memimpin diri sendiri secara efektif. Kita akan dilayani oleh Kobuhe. Yuk kita siapin hati kita masuk hadirat Tuhan lewat praise and worship, dan kita buka hati kita untuk firman Tuhan yang akan dibagikan. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang hidup seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, hidup kami dalam kendali-Mu, hidup kami dalam rencana-Mu, biar kami terus menikmati kasih karunia demi kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, urapi hati kami, biar Tuhan yang berbicara pada kami masing-masing Tuhan lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang akan dibagikan, biar kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan, biar ini boleh menjadi berkat buat gereja kami, buat kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening berikut ini. Atau melalui QR Code yang tertera pada layar saudara. Oke, selamat mengikuti CLCC Sunday Live hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. So today, wherever we are, whatever our circumstances, we choose to praise you, God. So with everything that we have, God, we want to raise hallelujah to the King of Kings. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. So I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated,
I will watch the darkness leave. I'll raise a hallelujah in the middle of the misery. I'll raise a hallelujah. Feel you lost your hold on me. Come on, sing. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Right from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Raise your voice, sing a little louder. 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 Come on, sing it loud. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. Sing a little louder. Come on, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Yes, Jesus. Sing you hallelujah to the King of Kings, the mighty God. We sing and praise. In the middle of the storm, you are there. Yes, you are. With everything that we are, we praise you, God. Raise our voice to you, Jesus. Leave our hearts to you, oh God. And we sing, your presence is with us, Jesus. Glorify your name. Glorify your mighty name, Jesus. You alone are worthy. You alone are the King of Kings, the Lord of Lords. And your name be glorified in this place. Sing it with me. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you.
sing it again. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Everything that we are, let's praise it. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Halo teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur untuk kesempatan hari ini untuk saya boleh kembali berbagi tentang firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelumnya supaya kita bisa minta Roh Kudus yang bekerja sebebas-bebasnya. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, Engkau selalu memperhatikan keadaan kami dan Engkau selalu melengkapi dan memenuhi kebutuhan kami. Dan Tuhan, biar hari ini Tuhan firman-Mu berbicara, kebenaran-Mu dibagikan, kami boleh dikuatkan, dan sungguh Tuhan kami boleh mengenal dan memahami bahwa kasih-Mu luar biasa. Mari Roh Kudus, manusia terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas, berbicaralah sebebas-bebasnya. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, hari ini saya akan sharing tentang pengalaman saya melalui padang gurun. Saya tahu bahwa dalam kehidupan kita semua, kita mengalami apa yang kita sebut pengalaman padang gurun. Sepertinya saat ini banyak di antara kita yang sedang mengalami padang gurun. Untuk saya sendiri, sejak November lalu saya sedang mengalami masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini yang membuat saya sangat terbatas dalam kegiatan, khususnya kegiatan fisik. Dan saya sejak sebelum COVID, saya udah mulai harus dalam tanda kutip tinggal di rumah karena harus istirahat. Banyak hal-hal yang kegiatan yang saya harus cut karena saya nggak bisa lakukan. Nah, saya akan sharingkan, walaupun saya masih di dalam padang gurun, tapi saya sudah melalui cukup lama. Dan ada beberapa poin yang saya belajar dari Tuhan yang saya rindu untuk bagikan hari ini. Semoga bisa memberkati kita semua. Nah, kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia dicobai di padang gurun. Jadi sebelum kita semua dicobai, Tuhan Yesus sendiri udah pernah dicobai di padang gurun. Dan kita akan belajar dari pelajaran itu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia memimpin dirinya sendiri melewati padang gurun. Oke. Rangkuman hari ini adalah 3 poin. Selesai dari apa yang kita dengar dan kita pelajari hari ini, 3 hal inilah yang kita perlu lakukan selama kita ada di padang gurun. Oke. Nomor 1, percaya. Nomor 2, setia. Nomor 3, menerima. Oke, ini rangkumannya. Nanti kita akan tutup kembali dengan poin ini, bahwa waktu kita ada di padang gurun, yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada janjinya, setia di dalam dia, dan menerima kasih dan kebaikannya. Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dia baru saja dibaptis. Di situ, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu, ia lapar. Di garis bawahi, ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja. Apa yang dicobai saat Yesus mengalami ini? Yang digaris bawah di situ adalah ia lapar. Jadi hal yang pertama yang dicobai adalah kemanusiaannya. Yesus dicobai dalam hal kemanusiaannya. Karena di firman itu dikatakan ia lapar. Berbalik ke dalam pengalaman saya pun dicobai dalam hal kemanusiaan saya. Artinya begini, waktu saya sakit, waktu saya ngalamin yang gak enak, walaupun hari ini udah pemulihan, udah banyak pemulihan hari ini, tetapi saya masih mengalami hal yang gak enak. Tapi waktu di awal-awal, waktu saya mengalami itu, mungkin kata yang digaris bawahi buat saya kemanusiaannya bukan lapar. Tapi kalau bisa diganti, ia takut, ia khawatir, ia marah, ia frustasi, ia kecewa, ia ingin melarikan diri. Pokoknya segala perasaan yang bergejolak di dalamnya waktu kita dicobai di padang gurun, itu keluar. Karena waktu kita diuji kemanusiaannya, itulah yang kita akan rasakan semuanya. Nah, waktu saya khawatir, waktu saya takut, waktu saya banyak pikiran-pikiran negatif, dalam kondisi kesehatan yang gak enak, itu adalah sisi dari kemanusiaan saya. Dan Yesus pun mengalami itu. Dan kita mau lihat apa jawaban Yesus saat dia dicobai dalam hal ini. Kita akan lihat di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah poin kita yang pertama yang kita harus lakukan saat kita ada di padang gurun waktu kita dicobai dalam segi kemanusiaan kita. Adalah ini. Untuk kita percaya firman-Nya. Itu poin nomor 1, percaya. Percaya apa? Percaya firman-Nya, percaya janjinya. Artinya gini, kita hidup berdasarkan janji-janjinya. Dulu kalau waktu saya masih aktif ngerjain ini, waktu saya masih bersemangat, maksudnya waktu dalam keadaan-keadaan yang cukup normal, saya banyak berjanji, Tuhan saya akan ngelakuin ini, saya akan ngelakuin itu. Kayaknya banyak hal yang dilakukan itu seolah-olah saya hidup karena janji saya terhadap Tuhan. Tapi semakin hari ini saya semakin mengenal kasih karunia-Nya, saya mengerti bahwa saya hidup bukan karena saya berjanji kepada Tuhan. Saya hidup karena Tuhan berjanji kepada saya. Saya hidup karena janji-janjinya menopang saya. Karena janji-janjinya selalu ditepati. Dan saya hidup bisa bergantung kepada Tuhan. Seperti di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Jadi, dalam hal-hal yang saya harus lewati, khawatir, takut, frustasi, marah. Belum lagi kalau saya mulai berkata-kata, aduh sampai kapan ya? Kok lama banget? Kenapa saya kok ngalamin ini? Wah, begitu banyak pikiran-pikiran seperti itu. Saya belajar bahwa apa yang bisa menguatkan dan meneguhkan saya, mengajar saya dan membebaskan saya dan menuntun saya, membuat saya semakin kuat, adalah firman Tuhan. Iman kita tidak membebaskan kita dari problem, tapi iman kita membuat kita menjadi lebih kuat menghadapi problem. Contohnya, firman-firman apa yang sering saya kutip, yang sering saya ulang di pikiran saya adalah ini. Contohnya, Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan buat saya, buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi di tengah-tengah problem saya merenungkan bahwa Tuhan ngomong, jangan khawatir, aku udah punya plan, aku udah punya rencana untuk hidup kamu. Di pikiran aku, di niatnya aku adalah rencana yang baik. Bukan rencana yang buruk, bukan untuk mendatangkan kecelakaan.
tetapi rencana yang baik, rencana yang sudah aku siapkan dari pertama untuk memberi kamu harapan. Dan itu yang saya pegang, Tuhan, walaupun keadaan saya lagi nggak enak saat ini Tuhan, tapi Engkau punya rencana yang lebih baik, karena sesudah ini saya akan melihat rencanamu terjadi. Selanjutnya, ini kalau saya lagi khawatir, apa yang saya lakukan? Di 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, nah ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Saya belajar banyak tentang kekhawatiran. Saya pikir dulu kekhawatiran sama ketakutan itu sama, rupanya enggak. Saya mulai mengenal bahwa kalau kekhawatiran itu adalah sesuatu yang terjadi di sini. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya imajinasikan. Seperti misalnya kalau saya akan masuk ke dalam mobil, dan di pikiran saya memikirkan, aduh, kalau saya buka pintu, lalu ada ular di dalamnya bagaimana? Nah, itu saya khawatir, karena saya memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau ketakutan adalah, waktu saya buka pintu, saya menemukan ada ular, itu adalah ketakutan, karena nyata dan sedang terjadi. Nah, untuk hal ketakutan, Tuhan udah katakan bahwa kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Artinya, ketakutan kita itu bisa ditutupi dengan kasih dan penerimaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan itu kita bisa. Tapi kalau khawatir, Tuhan katakan serahkan. Serahkan kepada Tuhan. Kalau khawatir, serahkan. Kalau khawatir, serahkan. Berapa sering kita khawatir, sesering itulah kita serahkan. Jadi saya sering kalau udah mulai khawatir, Tuhan saya serahkan kepadamu. Saya serahkan kepadamu. Nah, kenapa ayat 6 kita tetap bahas? Karena ini penting banget. Ayat 6 tadi ngomong, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Ini ngomongin lokasi. Di bawah tangan Tuhan. Waktu kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita nggak bisa nitipin ke orang lain, tolong dong, kekhawatiran gue dong, tolong dong. Nggak cukup. Untuk firman ini berjalan, yang saya alami adalah saya harus datang sendiri ke hadapan Tuhan. I have to come personally to Him, and God, I release my anxiety. Tuhan, saya serahkan segala kekhawatiran saya kepadamu. Saya datang kepada diri, saya menundukkan diri saya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini bukan berarti bahwa kita menjadi seperti seorang hamba yang harus tunduk. Enggak, kita sebenarnya sedang masuk ke dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Jadi waktu kita masuk, kita berdiam di bawah naungan Tuhan, kita dilindungi, dijagai, dan saat itu kita ngomong, Tuhan, saya serahkan kekhawatiran saya ke dalam tangan-Mu. Kekhawatiran itu biasanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Dan untuk apa yang belum terjadi, itu adalah di luar dari kemampuan kita, di luar dari kekuasaan kita. Tetapi, kalau kita mau pegangin yang namanya di luar kemampuan kita akan stres. Jadi untuk segala sesuatu yang memang bukan bagian kita, apalagi kalau memang itu adalah bagiannya Tuhan, jangan kita ambil alih, kita stres, kita khawatir. Makanya Tuhan ngomong, aku yang memelihara kamu. Kalau ngomongin tentang pemeliharaan, itu bagiannya aku. Udah serahin aja. Makanya kita belajar, untuk apa yang menjadi bagian Tuhan, jangan diambil alih. Izinkan Tuhan. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita. Serahkan segala kekhawatiran padanya. Contoh lainnya, waktu saya yang sampai hari ini pun saya masih terus pakai adalah ini. Matius 6 ayat 3-4. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Ini luar biasa banget waktu saya nanya, Tuhan, ini saya nggak enak banget setiap hari saya harus ngalamin ini sakit, ini pengap, ini wah pokoknya sampai kapan Tuhan? Apa bisa saya ngelewati ini? Tuhan, apakah saya bisa kembali lagi Tuhan melayani Tuhan aktif lagi? Begitu banyak pertanyaan, dan Tuhan ngomong, one day at a time. Sehari demi sehari. Seperti Tuhan udah menyiapkan masa depan, tapi bukan dalam bentuk 1 bulan, 1 tahun. Enggak. Tuhan menyediakan masa depan kita dalam bentuk porsinya sehari demi sehari. Makanya Tuhan ngomong, jangan khawatirin besok. Yang kamu bisa handle hari ini cuma hari ini doang. Handle aja apa? Kata kunci buat saya adalah cukup. Cukup. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Porsi yang sehari,
cukup. Kata kuncinya cukup. Kalau dulu saya pengennya segala sesuatu bisa dikontrol. Saya harus tahu gimana. Kalau ini gimana, kalau itu gimana. Saya belajar untuk saya nggak tahu pun nggak apa-apa. Asal cukup hari ini. Melewati hari ini, menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, cukup. Dan saya belajar untuk bisa menikmati setiap hari. Bahkan ada momen-momen di mana saya cukup susah tidur. Baik gara-gara banyak pikiran, atau karena memang kondisi saya lagi nggak enak untuk tidur. Tapi saya bisa tersenyum kepada Tuhan karena saya tahu Tuhan ada menjaga saya, dan saya bisa ngomong, Tuhan, walaupun saya harus agak lama nih sebelum saya tidur, tapi cukup untuk saya bisa tidur. Dan saya bisa tidur, beristirahat dan bangun disegarkan kembali. Itu karena saya belajar kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Ini artinya hidup berdasarkan janji, bukan berdasarkan kemanusiaan dan feeling dan kemampuan ataupun mood. Oke, berdasarkan firman. Yang lainnya adalah ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang ya, bukan nanti, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi yang saya pegang adalah Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal sekarang saya lagi problem masalah sakit, penyakit, padang gurun saya ini, pencobaan saya ini. Tuhan, Engkau turut bekerja karena Engkau memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti satu proses yang terjadi dalam hidup saya, walaupun nggak enak, tetapi nanti hasilnya kebaikan untuk saya. Walaupun sepertinya kayaknya banyak yang diambil, banyak yang hilang, tapi nanti akan tergantikan kembali. Itu adalah janji Tuhan. Ini apa yang Tuhan ngomong Roma 8 ayat 28. Dia bekerja lewat semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan nggak pernah ngambil sesuatu tanpa memikirkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Contoh selanjutnya adalah Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang nanti, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, ataupun itu penyakit COVID, ataupun itu masalah-masalah apapun yang akan terjadi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kadang masalah terbesar untuk saya waktu ngalamin gak enak adalah, kok kayaknya saya ditinggalin ya? Kok kayaknya saya sendirian? Kok kayaknya saya gak ada siapa-siapa di sekeliling saya gitu loh. Tapi lewat firman ini saya tahu, gak ada satupun, apapun, boleh disebutlah apapun, satupun. Ini sih disebutnya sampai malaikat, pemerintah, yang ada sekarang, yang ada nanti. Apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya, apapun yang saya lalui, apapun yang sedang menerpa saya, apapun padang gurun saya, cobaan yang terjadi, nggak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Tuhan. Nggak ada. Tuhan terlalu hebat, Tuhan terlalu besar, Tuhan terlalu kuat untuk dibatasi oleh masalah-masalah yang ada, untuk Dia bisa menjamah dan mengasihi saya. Tidak ada yang bisa menahan Tuhan untuk menjamah, untuk memeluk, untuk menyayangi saya. Itu adalah komitmen Tuhan, bukan usaha saya. Dan untuk itu saya mengalami ketenangan. Selanjutnya, ini salah satu yang menjadi favorit saya banget. Mungkin waktu saya muda-muda ini, waktu saya lebih muda maksudnya, saya nggak terlalu musingin ayat ini. Tetapi hari-hari ini dengan keadaan fisik yang sedang terganggu, ini ayat jadi satu ayat favorit saya yang seringkali membuat saya menangis. Karena sebenarnya apa yang saya sedang jalanin, itu saya bisa jalanin sampai hari ini, itu karena Tuhan baik banget. Bukan karena saya baik. Bukan komitmen saya, tapi lebih komitmen Tuhan. Saya tahu kalau saya berjanji, seringkali saya lupa. Dan janji saya itu mut-mutan. Tapi kalau Tuhan janji, itu benar-benar, Dia benar-benar mean it. Dia benar-benar berniat, berkomitmen untuk ngelakuin. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia.
Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow, untuk saya tuh Tuhan menggendong saya. Saya nggak pernah sendirian. Saya tuh lagi digendong Tuhan. Sampai nanti tua. Sampai saya udah pelupa. Sampai saya udah lemah. Sampai saya udah nggak kuat. Sampai Tuhan ngomong, sampai masa tuamu, putih rambutmu, aku menggendong engkau. Ingat. Untuk saya ingat, Bu He, aku menggendong engkau. Aku udah melakukannya. Dan aku mau terus melakukannya. Wow. Yuk kita ambil janji ini. Ini janji dan komitmen Tuhan. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Karena Tuhan sayang. Dia mau gendong kita. Dia mau pikul kita. Dia mau untuk menuntun dan menanggung kita. Dan dia mau menyelamatkan kita. Kiranya firman ini berbicara secara pribadi untuk semua yang mungkin saat ini sedang dicobai dalam kemanusiaannya. Kita khawatir, takut. Kita merasa nggak layak dan sebagainya. Apapun feeling-feeling kita, kemanusiaan kita. Tuhan tahu. Dan Tuhan ngomong, aku mau menanggung engkau. Oke, kita akan lanjutkan ke pencobaan yang kedua. Oke, kalau tadi barusan kita udah belajar. Hal yang kita perlu lakukan waktu kita memimpin diri kita sendiri melewati padang gurun adalah percaya kepada Tuhan, kepada janjinya. Hidup berdasarkan janji. Yang kedua adalah kita mau baca sama-sama pencobaannya. Lukas 4 ayat 5. Kemudian si iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan padamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat 7. Ini dia pencobaannya. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi si iblis ngomong, tujuanmu kan menyelamatkan seluruh kerajaan ini, seluruh dunia, seluruh umat manusia. Kau ingin menyelamatkan. Kau mau membayar harga untuk menyelamatkan ini semua. Nggak usah pusing-pusing. Menyembah aku, semua milikmu. Yang diuji, yang dicobai, hal kedua yang dicobai adalah kesetiaannya Yesus sendiri. Kalau yang pertama tadi adalah kemanusiaannya, yang kedua ini adalah kesetiaannya. Kadang saya lagi memikirkan, waktu saya ngalamin yang gak enak, jujur saya seringkali pengen kabur, pengen lari, gak mau mikirin, saya gak mau pusingin. Saya nggak mau pusingin tentang proses. Saya pengennya kabur dari problem, kabur dari masalah, kabur dari proses. Saya nggak mau pokoknya untuk ngadepin itu. Capek, udah nggak kuat. Kayaknya pengennya kabur. Seringkali ini yang mungkin kita alamin waktu kita ngalamin sesuatu, pencobaan yang nggak enak. Pengennya kabur. Atau pengennya cari jalan pintas. Ditawarinnya jalan pintas. Dikasih opsi lain selain Tuhan. Nah, kadang waktu kita ngomong bahwa, udahlah, mungkin ada muncul di hati kita, ngapain doa-doa terus, nggak sembuh-sembuh, ngapain pelayanan-pelayanan juga, toh keadaannya juga tetap sama, ngapain kita memikirkan orang lain, kita sendiri aja masih belum beres. Mungkin kita tergoda untuk pikiran-pikiran seperti itu. Terus saya ingat, pencobaan yang sangat berat yang Ayub rasakan. Ayub 2 ayat 9. Sampai istrinya berkata begini, berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih? Dia ngomong, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi ini luar biasa sekali jawaban Ayub karena dia setia kepada Tuhan. Dia bilang, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Istrinya pikir, udah lupain lah, ngapain ngelakuin semua yang baik, kamu masih mau tekun? Kamu masih mau dalam keadaan yang saleh? Kamu masih mau melakukan yang baik? Udah lupain aja. Tetapi Ayub ngomong, apakah kita mau menerima yang baik aja, tetapi nggak mau menerima yang buruk?
kesetiaan pada Tuhan, ngerti bahwa dalam proses ada hal yang baik, ada hal yang buruk, kadang-kadang itu yang terjadi. Oke, jadi jawaban Yesus adalah di Lukas 4 ayat 8, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia ngomongin tentang kesetiaan, komitmen, satu-satunya pilihan, satu-satunya yang diandalkan. Itu hanya Tuhan, nggak ada opsi lain, nggak akan cari-cari. Oh mungkin ada Allah lain yang lebih hebat dari Tuhan, atau mungkin ada lain yang kita bisa sembah, mungkin ada shortcut lain, mungkin walaupun caranya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi ini bisa menyelamatkan kita. Banyak sekali opsi-opsi mungkin saat itu. Tetapi Tuhan ngomong, hanya kepada Tuhan sajalah engkau berbakti, hanya Tuhan saja yang kita sembah. Oke? Dan itulah yang Tuhan ajarkan, untuk kita setia dalam Tuhan dan enggak lari dari proses. Jangan lari dari proses. 1 Korintus 15 ayat 8. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan berjerih lelah di luar dari Tuhan. Tapi di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Itu akan membuahkan hasil. Jangan lari dari problem, tapi larilah kepada Tuhan. Jangan lari dari problem, jangan lari dari proses, tapi larilah kepada Tuhan sebagai sumber pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku, keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus gemetar? Larilah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah benteng hidupku. Yuk belajar dari Daud, belajar dari Yesus sendiri, bahwa waktu kita dicobai kesetiaannya, kita menguatkan komitmen kita, lebih setia, dan tetap lakukan. Kita masuk ke yang terakhir, pencobaan yang terakhir. Di Lukas 4. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa yang dicobai di sini? Hal ketiga yang dicobai adalah identitasnya Yesus. Karena di sini jelas-jelas ngomongin, kalau kamu anak Allah seperti yang tertulis, kalau kamu adalah anak Allah seperti yang tertulis, kalau kamu adalah Dia, buktiin. Identitasnya yang lagi dicobai. Buktikan bahwa katanya kalau kamu memang anak Allah, kalau kamu menjatuhkan diri, ada malaikat yang menopang kamu. Buktikan. Hati-hati, masa-masa padang gurun ini, kadang-kadang pikiran kita sendiri yang akan mencobai kita. Belum tentu orang lain, tapi kita akan dicobai dengan, katanya kamu anak Tuhan. Kok begitu? Oh, saya pun ngalamin yang sama. Anak Tuhan kok sakit? Kok lama? Doanya kok nggak dijawab-jawab? Katanya anak Tuhan, buktinya mana? Katanya anak Tuhan, tapi kok bisnis menurun? Katanya anak Tuhan, tapi kok saat ini nggak banyak yang bisa dilakukan? Katanya anak Tuhan. Begitu banyak sekali pencobaan-pencobaan yang mempertanyakan identitas kita tentang anak Tuhan. Bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan saya sangat dengan mudah merespon dengan salah. Artinya apa? Saya bisa aja membuktikan, oke, saya buktiin saya anak Tuhan. Saya akan bekerja lebih keras, saya akan melakukan itu semua. Itu nggak jelek. Tapi kita udah langsung jatuh kepada pencobaan itu saat kita mau membuktikan bahwa kita layak untuk menerima status anak Tuhan. Kita udah jatuh karena kita memang nggak layak untuk terima status anak Tuhan. Nggak pernah. Status anak Tuhan itu diberikan karena Tuhan baik. Apa yang diberikan secara cuma-cuma
nggak bisa dipertahankan dengan perbuatan kita sehari-hari, karena itu adalah pemberian, murni pemberian. Kita cuma bisa menerima, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan rindukan, kita bisa cuma terima. Tapi kita nggak bisa lakukan untuk kita buktikan apa yang Tuhan lakukan dengan kasih karunia-Nya. Kita udah nggak bisa beli dan bayar lagi, nggak bisa. Kita hanya bisa terima. Itu menjadi landasan kita. Identitas kita adalah pemberian. Identitas kita bukan diberikan supaya kita jadi membuktikan diri setiap hari. Kita jatuh ke dalam pencobaan, kita akan frustasi. Iya bener ya, berarti gue bukan anak Tuhan ya. Berarti karena gue gini ya, gue memang gak disiplin, gue memang gini, berarti gue bukan anak Tuhan. No, kita tetap anak Tuhan bukan karena perbuatan kita. Kita gak pernah jadi anak Tuhan karena perbuatan kita. Dari awal kita gak pernah layak mendapatkan status anak Tuhan. Karena itu kita nggak bisa maintain status anak Tuhan, dalam tanda kutip di-maintain, nggak bisa. Itu pemberian dari Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan adalah karena saya anak Tuhan. Saya mengerti bahwa saya boleh dekat sama Tuhan. Saya boleh melakukan kehendak Tuhan. Saya bisa tahu isi hati Tuhan. Dan saya bisa melakukan kehendak Tuhan karena saya anak Tuhan. Oke, jadi kalau kita telah mengenal, jawabannya adalah janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya jangan mencobai Tuhan Allahmu ini referensinya dari dari Masa dan Meriba, di mana orang Israel waktu itu lagi marah-marah dan dia berkata-kata, orang Israel berkata-kata mencobai Tuhan dengan kata-kata bahwa adakah Tuhan di tengah-tengah kita, seperti itu. Ada nggak Tuhan di tengah-tengah kita? Itu Tuhan dicobai seperti ini pun sama. Buktinya bahwa Engkau Tuhan. Orang Israel juga sama. Buktikan bahwa Engkau ada. Lakukan sesuatu dengan keadaan ini dong Tuhan gitu. Kok keadaannya nggak enak? Tuhan ngomong jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan tetap Tuhan. Jadi bagaimana Yesus bisa tetap teguh di dalam identitasnya karena dia tahu. Di Matius 3 ayat 16. Jadi sebelum kita masuk ke Matius 4 tadi Yesus dicobai, kan dibilang dia baru dari sungai Yordan. Matius 3 ayat 16. Kita lihat di sini Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Inilah yang Yesus pegang sebagai identitas dia. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Karena Yesus memegang ini, Bapa yang ngomong bahwa ini anakku, that's it. Apapun yang sedang terjadi, aku lapar, aku sedang dicobai kesetiaannya, apapun yang sedang terjadi, Bapa udah ngomong, ini anakku. Itu aja yang pegang, cukup. Identitas kita bukan dari apa yang kita lakukan. Bukan dari apa yang sedang kita miliki, bukan. Identitas kita, apa yang Tuhan katakan tentang kita. Karena dia menyayangi kita. Selanjutnya kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah, dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Betapa besar kasih yang dikaruniakan. Kasih yang dikaruniakan itu bukan kasih yang kita beli. Kita nggak earn. Kita nggak bisa mendapatkan atau mencapai status itu, nggak bisa. Itu hanya bisa diberi. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita anak-anak Allah. Dunia nggak mengenal kita karena dunia tidak mengenal dia. Hari ini kalau identitas kita ini lagi dicobai, lagi minta pembuktian, berhenti untuk membuktikan. Nggak bisa. Nggak sanggup. Yang kita bisa lakukan adalah terima. Terima kebaikannya, terima kasihnya. Itu yang kita bisa lakukan, datang kepada Bapa. Saya memikirkan, Tuhan, kalau saya mau ngejelasin menerima kasih Bapa itu seperti apa sih? Menerima identitas itu seperti apa sih? Menerima kasihnya. Dan ini yang Tuhan ingatkan ke saya. Waktu saya merenungkan, menerima kasihnya itu sama dengan kembali ke pelukan Bapa. Menerima kasihnya itu sama dengan kembali ke pelukan Bapa. Kita lihat Lukas 15 ayat 20. Ini ayat yang terakhir hari ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini anak yang hilang. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini dia, kembali ke pelukan Bapa. Ini adalah menerima kasih Tuhan, menerima kebaikan Tuhan. Artinya kembali
kepelukan Bapa. Bapa merangkul, Bapa mencium. Karena Bapa ngomong bahwa ini anakku yang hilang sudah kembali. Dan ini yang aku ingin, yang aku rindukan. Nah, hari ini kita barusan belajar 3 hal. Saya akan ulang 3 hal yang kita perlu lakukan waktu kita memimpin diri kita melewati padang gurun. Pertama adalah percaya, kedua adalah setia, ketiga adalah menerima, percaya janjinya, hidup berdasarkan janjinya. Setia dalam Dia, jangan lari, jangan kabur, justru semakin dekat pada Dia. Setia dalam proses. Dan yang ketiga adalah menerima kasih-Nya yang sempurna. Kasih-Nya lebih besar dari semua dosa kita. Kasih-Nya lebih besar dari semua kesalahan kita. Kasih-Nya lebih besar dari semua masa lalu kita. Kasih-Nya lebih besar dari segala kelemahan dan sakit penyakit kita. Kasih-Nya lebih besar dari segala problem dan masalah kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah kembali kepada Bapa, kembali kepada pelukan Bapa. Dan hari ini biar Roh Kudus sendiri yang menguatkan, meneguhkan kita semua untuk kita sama-sama belajar seperti apa yang Yesus alami dan kita merespon dengan benar 3 hal ini. Tapi yang terpenting hari ini, yuk kembali yuk ke pelukan Bapa. Udah gak perlu minta pembuktian dari Tuhan bahwa Tuhan, apa Engkau mengasihi aku? Apa Engkau menyayangi aku? Apakah Engkau ada? Tuhan ada, Tuhan sayang, Tuhan bekerja selalu. Dia udah buktikan di kayu salib. Oleh karena itu kita masih bisa datang dan dikasih kesempatan. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan, untuk semua firman dan kebenaran-Mu yang disampaikan Tuhan secara cepat dan secara singkat, dan mungkin banyak kekurangan di dalamnya. Tetapi Engkau Tuhan tidak terbatas. Dan Tuhan saat ini Tuhan, kalau di tengah-tengah teman-teman, tengah-tengah jemaat-Mu saat ini Tuhan, ada yang sedang mengalami padang gurun juga Tuhan Yesus. Mungkin yang sedang dicobai Tuhan dalam kemanusiaannya, kesetiaannya, dan identitasnya. Tuhan saat ini, Roh Kudus-Mu melayani Tuhan. Biar kami memutuskan Tuhan untuk kembali ke pelukan-Mu Tuhan. Biar kami memutuskan Tuhan untuk datang kepadamu dan menerima kasih-Mu. Dan saat kasih-Mu Tuhan memulihkan kami kembali kuat dan berjalan bersama dengan Engkau selalu. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan melalui pelayanan firman yang kita dengar pada hari ini. Dan saya yakin kita belajar sesuatu. Saya berdoa semoga saudara bisa menemukan siapa diri saudara yang sesungguhnya. Identitas saudara yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Supaya itu membantu saudara untuk bisa memanage hidup saudara dengan lebih baik lagi. Untuk tahu bagaimana cara harus melangkah di dalam masa-masa yang sulit ini. Ya, masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa yang tidak jelas, banyak ketidakpastian. Saya berdoa Tuhan Yesus sendiri mencerahkan pemikiran saudara. Tuhan Yesus sendiri berada di samping saudara untuk menguatkan dan meneguhkan saudara. Mari kita akhiri ibadah hari ini, kita bertunduk kepala untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, kami sungguh bersyukur karena lepas dari segala sesuatu yang kami harus hadapi Tuhan. Kami tahu Engkau tetap Allah dan itu tidak pernah berubah Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau maha baik dan Engkau terlalu baik, bahkan Engkau sudah begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai saat ini. Yang kami percaya Tuhan, Engkau akan terus bekerja, Engkau akan terus berkarya, bahkan melalui situasi yang sulit seperti ini. Hari ini ya Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau berkati negeri kami, negeri Indonesia. Tuhan, Kau jadi jawaban untuk kesulitan-kesulitan bagi negeri ini. Kami berkati Bapak Presiden dan segenap jajaran pemerintahan untuk mereka tahu bagaimana harus melangkah di masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk setiap organ-organ masyarakat yang terlibat di dalam pemerintahan, yang menjalankan roda pemerintahan, bahkan kehidupan masyarakat Indonesia secara umumnya. Kami berdoa bagi mereka, Tuhan, campur tangan dalam hidup kami ya Tuhan. Campur tangan dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapa,
Berkati kami supaya kami boleh tahu bagaimana kami harus jadi jawaban bagi masalah-masalah bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi masyarakat dunia secara umum Tuhan, yang pada saat ini sedang didera rupa-rupa masalah. Lepas dari masalah pandemi, juga masalah kekerasan di dalam kehidupan sosial dunia ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami, anak-anak-Mu di seluruh dunia ini Tuhan, boleh jadi jawaban, boleh jadi suara yang membawa damai bagi negeri ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebelum kami kembali kepada kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami mau angkat tangan kami siap untuk terima berkat-Mu. Kembali kepada ibadah-Mu yang sejati, yaitu kehidupan-Mu sehari-hari. Dan kenalilah panggilan-Mu yang terutama, yaitu untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kota ini. Dan untuk memperdamaikan kota ini dengan Allah yang adalah sumber kesejahteraan. Dan ketahuilah kasih dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Bagaimana keadaan bayi kita? Bayi kita yang sangat spesial ini baik-baik saja, Yusuf. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Nah, teman-teman udah lihat kan video tadi untuk acara CL Got Talent? Kreatif kan? Ayo jangan mau ketinggalan, kirimkan video sekreatif mungkin sebelum tanggal 15 November. Karena kita sudah ada di penghujung acara minggu ini, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti online service CLCC minggu ini. Sampai jumpa minggu depan, saya Thea, happy Sunday and God bless.